Diskusi ini merupakan rangkaian acara webinar atau webinar series yang diselenggarakan oleh Sigma-V Indonesia dalam rangka The Road to COP26 Glasgow. Nama saya Giani dari Litbang Harian Kompas. Kali ini berkesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi ini sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Diskusi ini akan membedah lebih dalam mengenai bagaimana kesiapan Indonesia dalam transisi energi dilihat dari sisi pembiayaan dan kesiapan industri. Mulai ada satu hal lagi yang akan kita sampaikan, yaitu sebuah survei yang akan disampaikan langsung oleh panitia Baiklah, pada diskusi kita kali ini yang berjudul menuju COP26 Glasgow, transisi energi, financing, dan kesiapan industri, ada 5 narasumber yang akan memaparkan materinya pada siang hari ini. Yang pertama adalah Pak Krisnawan Anditya, STMT, dari Direktorat Aneka Energi Baru dan Terbarukan, Kementerian ESDM. Kemudian ada Ibu Suryandari STMTM, Kepala Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri dari Kementerian Perindustrian. Selanjutnya ada Ibu Evita Legowo dari Deo Purnomo Yusgiantoro Center. Ada juga Pak Edi Widiono, Founder dan Chairman of the Board Trustees Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia. Lalu yang terakhir adalah Bapak Muhammad Didi Hardiana. Beliau adalah Head of Innovative Financing Lab dari UNDP Indonesia. Nah, kita sudah 3 pembicara atau narasumber yang memaparkan materinya. Kita masih punya 2 pembicara lagi dari Kemenperin dan dari sisi pembiayaan dari UNDP Indonesia. Tapi pertanyaan juga sudah banyak yang masuk ini ya, dan sudah banyak sekali dari atas. Tapi mungkin ini tadi saya dari panitia ada yang raise hand mau bertanya. Kita mungkin mengistirahatkan dulu otak kita dari hal-hal yang banyak menarik sekali. Ini kita akan kasih kesempatan buat satu penanya. Ada Mbak Nadia Ursula. Oke, silakan. Saya perkenalan diri, saya Nadia Ursula dari SMA Selanjutnya 1 Yogyakarta. Nah, saya ingin bertanya, gimana sih kan penyediaan tenaga listrik kan nanti direncanakan dari energi terbarukan misalnya bisa dari tenaga surya, ada pembangkit listrik tenaga air, angin, dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana implementasi secara nyata terjun dalam masyarakat itu untuk mengatasi intermitensi energi terbarukan? Terima kasih. Ini pertanyaannya barangkali ditujukan kepada Bapak Krisnawan atau kepada Pak Edi ya, Mbak Nadia? Ya, siapa aja boleh, Bu. Oke, karena ini terkait juga dengan Pak Krisnawan, mungkin gantian Pak Krisnawan dulu, kemudian Pak Edi Widiono, setelah itu kita ke Pak Krisnawan Anditya. Beliau ini adalah Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM. Bapak ini juga memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam bidang ketenaga listrikan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, juga pernah menjadi peneliti senior di Asia Pacific Energy Research Center di Tokyo pada tahun 2012 sampai 2015. Jadi silakan Pak Krisnawan. Terima kasih Mbak Ursula ya atas pertanyaannya. Jadi memang kalau kita lihat dari 20,9 gigawatt tambahan kapasitas pembangkit EBT sampai 2030, PLTS itu 4,7 gigawatt. 10,4-nya adalah PLTA. PLTB-nya 0,6 lah, 597 megawatt. Dan itu adalah variable renewable energy. Nah, pertanyaannya bagaimana ini untuk mengatasi intermitensi seperti itu ya. Nah, laporan daripada IEA, variable renewable energy production sampai dengan 10%,
dalam setahun itu masih dikategorikan manageable. Seperti itu. Dan tentu secara teknis juga bisa diatasi. Salah satunya seperti apa? Di dalam mengatasi intermitensi, PLTS yang kita dorong pengembangannya di dalam RUPTL adalah PLTS terapung. Itu satu hal. Seperti sebagaimana yang sedang dikembangkan di Cirata ya, PLTS terapung Cirata 145 megawatt itu koeksis dengan PLTA Ciratanya sendiri. Sehingga ketika terjadi cloudy ataupun kondisi cuaca yang kurang baik, maka PLTA dapat mengatasi intermitensi tersebut. Identifikasi kami ada potensi sekitar 12 gigawatt di 28 lokasi yang tersebar di Jawa dan Sumatera dan seluruh Indonesia yang memiliki waduk yang sudah ada PLTA-nya. Kedua adalah mengembangkan energy storage. Nah, khusus untuk di Jawa, di dalam RUPTL, itu direncanakan dikembangkan 3,7 gigawatt energy storage berupa bentuk pump storage. Ada Cisokan 1 giga, Matenggeng, Green Dulu, dan sebagainya. Untuk di Sumatera ada kapasitas 500 megawatt di Danau Toba untuk energy storage. Sambil juga kita dorong baterai energy storage seperti itu. Itu upaya untuk mengatasi daripada intermitensi. Kemudian tadi ada sempat pertanyaan di chat box terkait juga dengan adanya investasi yang besar. Betul Bapak Ibu sekalian, beberapa teknologi EBT memang masih belum visible untuk dikembangkan. Karena pada saat ini energi cost-nya masih tinggi, salah satunya energi nuklir, kemudian hidrogen, seperti itu, dan energi arus laut yang memang pembiayanya investasi di awalnya juga relatif cukup tinggi. Nah, untuk mengatasi tersebut, tadi ada beberapa skema ya, kita mendorong skema daripada partisipasi swasta. Tetapi apabila swasta ingin berpartisipasi di dalam pengembangan pembangkit EBT ataupun nantinya upaya pengembangan EBT untuk net zero emission, tentu harus dibuat iklim usaha yang kondusif dengan tarif yang kompetitif. Makanya kita menyiapkan Perpres EBT untuk mendorong appetite daripada investor untuk dapat berpartisipasi karena pendanaan itu sangat besar. Sambil juga kita berjuang untuk mendapatkan pendanaan murah. Ini yang tadi seperti green sukuk dan sebagainya, green bond dan sebagainya. Nah, ini kita upayakan juga dapat sebagai sumber resources untuk mendapatkan dana murah dalam pengembangan EBT ke depan. Kemudian bagaimana terkait dengan hidrogen? Tadi ada pertanyaan juga di dalam proyeksi sampai 2060, kita juga mendorong adanya green hydrogen. Tidak saja untuk amonia ya, seperti itu, dan beberapa teknologi, salah satu tadi CCUS untuk pengembangan PLTU. Di Jepang juga sudah diterapkan PLTU dengan co-firing dengan amonia. Itu juga salah satu teknologi yang kita lihat. Semua opsi kita lihat mana yang juga bisa secara intermediate dapat dikembangkan, tetapi dengan ultimate goal-nya adalah 100% renewable energy pada 2060. Itu beberapa hal yang dapat tanggapi. Terima kasih. Saya bisa melanjutkan barangkali. Iya, silakan Pak Edi. Pak Edi Widiono ini boleh dibilang pakar di bidang ketenaga listrikan dengan pengalaman yang sangat panjang. Karir beliau ini di PLN sudah dimulai sejak tahun 1977, begitu lulus dari ITB, Teknik Elektro ya Pak ya, hingga menjadi Direktur Utama PT PLN tahun 2001 sampai 2008. Selanjutnya setelah dari PLN menjadi Timnas Penghematan Energi tahun 2008 sampai 2009 dan menjadi anggota DEN Dewan Energi Nasional pada 2009 sampai 2011. Lalu di tahun 2015 mendirikan Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia dan menjadi Ketua Dewan Pengawas sekarang di lembaga tersebut. Jadi pertanyaan siapa tadi, Nadia ya namanya ya, ini sangat tajam ya, langsung ke inti permasalahan rupanya. Jangan-jangan ini anak-anaknya orang PLN yang disuruh tanya atau tapi sebenarnya begini, intermitensi itu adalah suatu bentuk fluktuasi yang sangat cepat ya, karena dia berlangsung misalnya
bila PLTS-nya tertutup awan, ya ada awan bergerak, ya, itu hilang dia pembangkitannya dan sebagainya. Fluktuasi adalah sesuatu yang biasa di dalam sistem kelistrikan, ya, meskipun tidak dalam order yang cepat. Ya. Jadi orang-orang PLN itu sebenarnya sudah biasa menghadapi fluktuasi. Beban itu naik turun. Kemudian pembangkit PLTA itu musim kering dan musim hujan beda kapasitasnya. Jadi ini tinggal bergerak sedikit lagi, belajar bagaimana menghadapi fluktuasi yang lebih cepat, dan itu menggunakan teknologi. Ya. Antara lain yang tadi disebutkan smart grid, ya, ada sistem forecast, ya, yang bisa memforecast kapan awan itu datang, kecepatannya berapa tebalnya, berapa lebarnya, sehingga daerah mana saja yang akan terpengaruh oleh lintasan awan itu. Sesuatu yang sebetulnya di dunia sudah banyak, jadi sangat bisa diterapkan. Jadi secara teknologi intermittency sebenarnya tidak jadi masalah. Nah, yang jadi masalah apa sebenarnya? Yang jadi masalah adalah memang tidak comfortable menghadapi sesuatu yang baru. Oleh karena itu memang harus kawan-kawan di PLN keluar dari zone of comfort gitu ya. Memang harus berusaha, harus bekerja lebih keras, berpikir lebih dalam, dan investasi untuk peralatan-peralatan yang bisa menambah inteligensia dari sistem untuk bisa mengenali perubahan-perubahan tadi karena intermittency. Jadi jawabannya sebetulnya adalah tidak hanya intermittency, tapi transisi energi membawa sekian banyak tantangan, dan itu harus dihadapi dengan berani karena memang trennya begitu gitu. Ya, harus dilakukan modernisasi, ya, kemudian harus dilakukan sistem kendali yang sekarang kita kenal dengan P2B di Jawa Bali, itu harus kita upgrade sehingga bisa meramalkan atau bisa mengantisipasi perubahan-perubahan itu. Para operator IPP harus patuh kepada aturan, pembangkitnya harus disiapkan untuk mengikuti arahan-arahan dari Automatic Generation Control (AGC). Kemudian sesuatu yang dulu relatif lebih sederhana karena menentukan pembebanan dari masing-masing pembangkit dulu, namanya pakai merit order, yang paling murah itu yang diambil, ya. Sekarang harus ditambah satu kriteria lagi, yang paling murah dan paling bersih yang diambil. Nah, itu bagaimana menerjemahkan dua hal ini, karena dua hal ini kadang-kadang yang murah kurang bersih, yang bersih tidak murah gitu ya. Jadi ya, harus ada optimasi di sana yang dilakukan oleh kawan-kawan di dispatcher yang setiap hari mengawasi keseimbangan antara supply dan demand. Saya kira penjelasan saya tidak perlu masuk terlalu teknis dalam, tapi memang ini menggambarkan tantangan yang dihadapi sektor listrik yang sangat besar, tapi harus dihadapi dengan berani, begitulah intinya. Iya, terima kasih Pak Edi. Ada ini satu pertanyaan khusus kepada Pak Edi, mungkin bisa sekalian Pak, tentang elektrifikasi yang 99,3. Oh ya, demand ya. Apakah masih kurang demand untuk PLN bergerak dan berkembang Pak ini? Nah, ini masalahnya. Kalau ini betul masalah. Artinya begini. Dalam situasi overcapacity seperti sekarang ini, ya, apakah PLN bisa menggunakan overcapacity ini untuk menarik lebih banyak demand, ya? Ternyata tidak sebebas itu, ya. Karena tarif dasar listrik itu diatur oleh negara, dan di sana ada hal-hal yang sifatnya rigid, ya, karena ada berkaitan dengan subsidi, maka tidak mudah bagi PLN untuk menerjemahkan overcapacity ini sebagai suatu cara untuk bisa menarik lebih banyak, lebih demand yang lebih tinggi gitu. Terlebih lagi kalau demand rumah tangga mungkin ya sudah cukup tinggi ya, 99% tadi. Tapi harus diketahui bahwa demand rumah tangga itu menaikkan beban puncak sifatnya. Dia tidak menaikkan penggunaan listrik secara merata, tapi hanya di waktu sore hari, dan itu adalah saat-saat di mana listrik itu menggunakan energi yang mahal untuk diproduksi. Oleh karena itu memang
PLN harus menarik industri, dan di sana harus ada suatu dialog bagaimana menerjemahkan overcapacity ini menjadi suatu bentuk pentarifan, bentuk pelayanan yang bisa membuat industri lebih suka menggunakan listrik PLN dan lebih banyak menggunakan listrik PLN. Ya, jadi di sanalah problem utama. Kawan-kawan sering curhat pada saya, aduh Pak, kalau saya kasih diskon besar-besar, ini bisa-bisa dipanggil sama yang pemeriksa karena dianggap merugikan negara, karena padahal maksudnya adalah memberikan insentif supaya lebih banyak penggunaan listriknya. Di negara-negara lain pemerintahnya aktif di dalam menentukan ya bagaimana kebijakan tarif ya, kan karena regulatornya itu adalah independent regulator, dia bisa melihat dan dekat dengan para pemain sehingga bisa merumuskan mana yang terbaik ya. Misalnya nggak jauh-jauh Sarawak saja untuk produksi dari PLTA-nya mereka menggunakan beberapa tier pricing ya, sehingga menjual listriknya ke Indonesia dengan harga 9 sen, menjual listrik yang untuk kepentingan pembangunan fasilitas hidrogen bisa 2 sen dan sebagainya, itu sesuatu yang lebih tajam di dalam upaya untuk memanfaatkan listrik bagi transisi energi. Dan karena terikat banyak hal ini, mungkin PLN belum cukup lincah untuk bisa memenuhi harapan dalam soal itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Edi. Jadi tantangan PLN ini banyak sekali ya Pak, dan banyak sekali pertimbangannya. Saya tidak akan menyimpulkan karena ini banyak sekali, cuman ada satu kalimat yang perlu saya sampaikan mengenai diskusi kita hari ini yang sangat panjang ini, bahwa memang ada hambatan dalam proses transisi energi yang dilakukan di Indonesia, tapi optimisme itu juga ada, seperti itu. Nah, kuncinya itu adalah keberanian untuk mengeksekusi. Ini harus mencontoh kepada yang sering dilakukan oleh Pak Edi ini, termasuk juga konsistensi dan kolaborasi semua stakeholder. Kira-kira itu sebagai kesimpulan, bukan kesimpulan, wrap up saya yang terakhir.